Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat Viral TV dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama kami channel Viral TV, berita teraktual dan terpercaya. Sahabat Viral TV, Presiden Prabowo Subianto sangat tegas sekali di dalam penegakan tentang kemerdekaan Palestina. Beliau memarahi presiden-presiden luar negeri seperti Presiden Turki yaitu Recep Tayyip Erdogan bersama dengan rekan-rekan presiden yang lain yang dimarahi Prabowo Subianto karena kita negara Islam, kata Presiden Prabowo Subianto, diadu domba. Banyak sekali adu domba yang sering terjadi di negara-negara Islam sehingganya sulit sekali negara Palestina ini berdiri karena negara-negara Islam yang ada di dunia tidak kompak dan selalu bercerai-berai dan perang saudara. Sahabat-sahabat Viral TV, ini menarik sekali karena pertemuan KTT D8 ini merupakan pertemuan negara-negara Islam yang sangat kuat dan sangat berpengaruh di dunia. Kita baca sahabat-sahabat terkait dengan berita tersebut. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dukung amarah Prabowo di depan Erdogan CS. Jadi PM Malaysia ini Anwar Ibrahim yang merupakan sahabat karib Presiden Prabowo Subianto mendukung amarah yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kalau negara Islam ini tidak bersatu maka kemerdekaan Palestina hanya sebuah mimpi. Jadi seandainya negara Islam ini tidak dipecah belah maka kemerdekaan Palestina akan segera terwujud. Kita baca sahabat, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan dukungan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait pernyataan kerasnya di konferensi tingkat tinggi KTT ke-11 Developing Aid D8 di Istana Kepresiden New Administrative Capital Kairo, Mesir yang berlangsung Kamis kemarin. Jadi sangat menarik sekali pertemuan D8 ini karena tokoh-tokoh negara Islam berkumpul dalam satu forum, yaitu forum tingkat tinggi KTT tingkat tinggi D8 di Mesir. Sebagai gambaran KTT ke-11 D8 itu dihadiri juga oleh Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi, juga ada Presiden Mesir di situ yang sekaligus sebagai tuan rumah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, hingga Presiden Palestina Mahmud Abbas. Nah, ada Presiden Palestina juga yang kemerdekaannya sampai saat ini tidak diakui oleh PBB. Tapi mengapa kok bisa diakui oleh negara-negara Islam yang lain? Bisa ikut KTT, bisa ikut pertemuan-pertemuan negara-negara, kok bisa tidak diakui oleh PBB? Ini kan bentuk penyelewengan ataupun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Israel dan sekutu-sekutunya dan kepala-kepala negara lainnya. Saya sampaikan dukungan penuh, kata Anwar Ibrahim, terhadap ucapan sahabat karib saya Presiden Prabowo Subianto semasa sidang kemuncak D8 baru-baru ini di Kahiran, Mesir, terang Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebenaran yang pahit namun penting untuk dikedepankan dengan baik dan bijaksana, terutama berkaitan dengan hak kenegaraan Palestina yang merdeka dan berdaulat. Justru Malaysia, kata Anwar Ibrahim, dengan tuntas dan tegas mendukung kepengurusan Bapak untuk D8 pada tahun 2026. Saya menantikan kerjasama erat dengan Indonesia untuk memastikan ia menjadi organisasi yang lebih dinamik dan terangkum. Jadi pertemuan negara-negara penting, khususnya negara Islam ini, sangat berpengaruh besar nanti bagi kemerdekaan Palestina kalau negara-negara Islam ini bersatu.
Sebagai negara serumpun, Malaysia akan bersama dalam lipatan sejarah ini, mengangkat suara rakyat negara-negara membangun, tegas Anwar Ibrahim. Sebagaimana diketahui dalam Presiden Prabowo Subianto menyoroti perselisihan yang sering terjadi di negara muslim pada sesi khusus terkait Palestina dan Lebanon di KTT ke-11 D8 itu. Menurut Prabowo, hal inilah yang membuat negara muslim saat ini tidak dihormati, sehingga sulit untuk memberikan pengaruh terhadap negara-negara yang sedang berkonflik seperti Palestina. Realitas situasi ini adalah bahwa dunia muslim tidak dihormati. Populasi muslim di dunia mencapai 2 miliar, kata Presiden Prabowo Subianto, yaitu 25% dari populasi dunia. Jadi populasi 25% dunia ini diduduki oleh Islam. Luar biasa sekali, sahabat-sahabat. Negara muslim juga memiliki sumber daya yang besar. Namun menurut Prabowo, jika tidak bersatu dan sering berselisih paham, maka negara muslim tidak bisa memberikan bantuan kepada Palestina. Kita sering berselisih di antara kita sendiri dan kita saudara-saudara kita dihancurkan, maka hanya bisa memberikan deklarasi dukungan dan kemudian mengirimkan bantuan kemanusiaan, kata Prabowo. Hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan seperti makanan, alat-alat kesehatan, tidak bentuk dalam perang. Jadi kalau misalkan negara-negara Islam yang sumber dayanya besar, minyaknya di mana-mana, di negara-negara Timur Tengah banyak sekali negara-negara Islam yang mempunyai populasi yang luar biasa dan sumber daya alam yang luar biasa. Jadi kalau itu dimanfaatkan dan bersatu untuk kemakmuran bangsa di dunia, khususnya untuk kemerdekaan Palestina, maka otomatis Palestina akan merdeka. Kalau berselisih, kata Presiden Prabowo, tidak akan pernah bisa tercapai hal tersebut. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Viral TV dimanapun Anda berada, menurut Prabowo, Divide Imperial atau politik adu domba adalah hukum imperialisme yang telah berlaku selama ribuan tahun, yang membuat negara muslim terpecah. Setiap hari kita melihat Sudan, pemimpin muslim melawan pemimpin muslim. Kita juga melihat Libya, pemimpin muslim melawan pemimpin muslim. Kita melihat Yaman, juga pemimpin muslim melawan pemimpin muslim. Kapan ini berakhir? Kapan kita bisa membantu Palestina jika kita harus berselisih di antara kita sendiri? Katanya Presiden Prabowo. Ini merupakan cambukan yang luar biasa ketika Presiden Prabowo mengatakan kegelisahannya karena orang Barat sedang mengadu domba negara-negara Islam. Yaman, Libya ini sama-sama bertengkar sesama muslim. Jadi ini diperbudak dan diperalat. Bagaimana kita negara Islam ini hanya fokus pada permusuhan di antara kita, saudara kita sendiri, tetapi tanpa memikirkan bagaimana penderitaan Palestina yang dijajah tiap hari, tiap detik, tiap waktu oleh Israel yang sangat kejam. Ia juga mengungkapkan sering menghadiri berbagai pertemuan internasional, namun yang sampai saat ini bisa dilakukan hanya memberikan deklarasi dukungan. Indonesia telah berusaha melakukan yang terbaik, kata Presiden Prabowo. Dengan apa yang bisa dimaklumkan, dengan apa yang Indonesia telah berusaha melakukan yang terbaik, kata Presiden Prabowo. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Tapi saya menyerukan persatuan, saya menyerukan kerjasama, saya menyerukan agar negara-negara muslim menyadari bahwa kita tidak dihormati, suara kita tidak dihargai. Jadi sahabat-sahabat Viral TV, inilah kemarahan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Erdogan CS yang saat ini tidak mau mendengarkan dan tidak mau menggubris negara-negara Islam yang telah dijajah oleh orang-orang